Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Dan jangan lupa setelah kita menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan share. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa, dan kita dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya atau beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, di video kali ini kita akan mengemukakan satu penjelasan yang berkaitan dengan kisah tentang turunnya sang jiwa. Ini di dalam buku yang terkenal dari Robert Frazer. Robert Frazer adalah seorang seorang ahli psikologi sosial Amerika dari Amerika Serikat. Dia adalah pendiri situs psikologi transpersonal, sekarang disebut sebagai Universitas Sofia di Palo Alto, California. Saudara sekalian, Frazer adalah juga mantan presiden Asosiasi Psikologi Transpersonal. Nah, beliau memperoleh gelar PhD dalam psikologi sosial dari Universitas Harvard di Cambridge University. Kemudian di Cambridge University, dan kemudian beliau juga kemudian pada tahun 1963 hingga 1965 ia menjadi peneliti di East West Center di Honolulu, Hawaii, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, pada tahun 1981 Frazer memeluk Islam. Ia juga seorang guru sufi dan syekh di dalam Ordo Halfeti Jerahi, di mana ia diperakakan sebagai Muzaffar Ozak. Kemudian nama Islamnya adalah Syekh Rahib Al-Jerahi. Nama Islamnya adalah Syekh Rahib Al-Jerahi. Saudara sekalian, baiklah kita mengutipkan sekaligus membacakan esai beliau tentang kisah tentang turunnya sang jiwa. Kisah mengenai turunnya sang jiwa berikut ini dikutip dari tulisan Hazrat Ibrahim Hekki Eruzumi. Jadi beliau juga mengutip dari gurunya, seorang sufi asal Turki. Ia memulai dengan penciptaan alam semesta dan turunnya jiwa individu menjadi benda materi. Alam semesta dimulai dengan perintah Tuhan, kun, jadilah. Dengan kata tersebut, alam semesta mulai terbentang. Dalam bahasa Arab, kun terdiri dari dua huruf, yaitu kaf dan nun. Kaf mewakili kata kamal atau atau kesempurnaan, dan nun mewakili kata nur atau cahaya. Maka wujudlah penciptaan dari cahaya yang sempurna. Ciptaan yang pertama ini disebut dengan cahaya kenabian atau cahaya murni yang mendahului alam semesta. Ia bangunan tempat jiwa-jiwa dan benda material dibangun. Ia bagaikan logosnya kaum Yunani. Logos dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan secara umum sebagai firman, yakni pemikiran yang mendahului energi dan zat. Segala sesuatu terbuat darinya kecuali Tuhan. Tuhan menciptakan jiwa sebelum benda materi. Jiwa berasal dari dunia yang lebih luas, lebih halus, sebagai dunia yang lebih dekat dengan Tuhan. Di sini sejatinya tidak ada tabir antara jiwa dan Tuhan. Kita telah wujud selama 1 milenium di dunia yang halus, duduk di dekat kaki Tuhan, bermandikan cahaya Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada jiwa, apakah aku Tuhan kalian? Suara Tuhan menjadi akar dari semua musik yang menyentuh hati, menyemangati dan membahagiakan kita.
Jiwa mengetahui bahwa Tuhan telah menciptakan mereka. Mereka selaras dengan kehendak Tuhan dan mereka sangat bersemangat berada di dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kemudian mengirim jiwa individu tersebut ke dunia material. Ia pun terbenam di dalam masing-masing dari 4 elemen ciptaan. Yang pertama, ia melewati air dan menjadi basah, lalu melewati tanah dan menjadi berlumpur. Kemudian ia melewati udara dan menjadi tanah liat. Melewati udara dan kemudian menjadi tanah liat. Kemudian ia melewati api sehingga menjadi tanah liat panggang. Dengan demikian jiwa non-materi melewati seluruh elemen dasar materi yang menghasilkan dunia materi. Dan jiwa cahaya menjadi tersimpan di dalam wadah tanah liat, yakni tubuh. Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa hal ini tidak hanya mengikut sertakan tubuh material, tetapi juga emosi, pikiran, dan tenaga. Tingkat perwujudan yang beragam ini dirangkum oleh keempat elemen tersebut. Jiwa tersebut masih bersifat sempurna, suci, dan dekat dengan Tuhannya. Namun kini telah berakhir, tertabiri, dan tersembunyi. Namun bersama dengan jiwa, Tuhan mengutus sifat-sifat ketuhanan, sehingga tiap-tiap individu adalah perantara antara surga dan dunia. Sayangnya begitu kita terwujud dalam bentuk materi, kita menjadi buta terhadap rahasia di dalam diri kita tersebut. Sehingga makhluk materi, kita tidak dapat mewujudkan sifat-sifat ketuhanan tersebut, kita sangat tertarik pada benda-benda duniawi. Namun Tuhan juga memberikan kita berbagai alat untuk kembali kepada tingkat kesadaran ajali kita, untuk keluar dari wadah tanah liat. Alat-alat tersebut adalah akal dan kehendak. Akal memberikan kita kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang buruk. Dan kehendak memberikan kita kemampuan untuk memilih tindakan yang benar. Kita semua memiliki kehendak ini, namun hanya segelintir diri kita yang menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Prinsip dasarnya sangat sederhana. Seperti dikatakan Nabi Muhammad SAW, kerjakan yang halal dan baik, jangan kerjakan yang haram dan buruk. Dan jika kau ragu, janganlah bertindak sampai kau, dan jika kau ragu, janganlah bertindak sehingga engkau merasa yakin. Ini sangatlah sederhana, tetapi menjadi begitu sulit karena kehendak yang ada tidaklah kuat. Seringkali kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, namun kita tidak melakukannya. Ego kita pun mengambil alih dan kita kemudian membuat alasan-alasan untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan Syekh Raghib Al-Jerahi atau Robert Fraser, nama asli Robert Fraser sebelum masuk Islam, di dalam buku tentang hati, diri, dan jiwa. Saudara sekalian, inilah penjelasan singkat kita, dan mudah-mudahan bermanfaat. Inilah buku yang dimaksud kita kutip, yaitu ini Roger Fraser atau Syekh Raghib Al-Jerahi. Saudara sekalian, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan share channel ini. Semoga kita mendapat tambahan pengetahuan, dan hanya sebagai rangsangan, dan jika kita tidak puas, kita cari kitab ini untuk memuaskan jiwa kita atau menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.